Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdani Nayatillah. Saya dari WM9 Manajemen semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang perusahaan jasa. Nah, apa sih perusahaan jasa itu? Perusahaan jasa itu secara definisi adalah sebuah perusahaan yang mana mereka menghasilkan sebuah produk, namun produk tersebut tidak berbentuk barang, melainkan berbentuk jasa atau servis atau pelayanan. Nah, dari pelayanan tersebut terdapat beberapa akun-akun dalam sebuah perusahaan jasa yang memang berkaitan dengan proses pencatatan akuntan. Nah, kelompok akun dalam perusahaan jasa itu ada 5. Yang pertama ada harta atau aktiva atau aset. Yang kedua ada hutang atau pasiva atau liability. Yang ketiga ada modal atau equity atau biasa dipanggil capital. Yang keempat itu ada pendapatan atau revenue income. Nah, yang kelima ini ada biaya expense atau cost, itu bahasa Inggrisnya gitu ya. Dan semuanya itu beranak pinak, tidak hanya itu saja, namun melainkan ada cabang-cabang tertentu yang memang menunjang proses pencatatan tersebut. Nah, mari kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama itu ada akun harta kan tadi, atau aktiva. Nah, di akun harta ini ada hampir 16 kelompok harta. Dan yang pertama itu ada kas, kedua ada piutang usaha, ketiga ada sewa dibayar di muka, terus keempat ada iklan dibayar di muka, kelima ada perlengkapan, keenam ada peralatan, ketujuh ada kendaraan, kedelapan ada bangunan, kesembilan ada tanah, dan kesepuluh mesin. Nah, ini adalah kelompok akun harta yang memang biasa disebut gitu kan, harta tetap namun berwujud. Nah, sementara yang sisanya lagi, yang 6 itu, karena tadi totalnya 16, ada nama baik, terus ada hak cipta, hak paten, dan royalti, terus suara laba, dan terakhir brand atau merek dagang. Nah, ini yang biasa kita sebut kebalikannya, atau dari tadi gitu ya, dari pembahasan tadi, harta tetap namun tidak berwujud. Sementara yang 10 tadi adalah harta tetap tapi berwujud. Nah, selanjutnya setelah pembahasan tentang kelompok akun harta, kita lanjut ke pembahasan kelompok akun hutang. Nah, di sini tuh kelompok akun hutang itu ada yang current liability, terus ada long liability, atau bahasa Indonesia itu current itu pendek ya, kayak short gitu, short liability, atau biasa kita sebut hutang jangka pendek. Nah, kalau long itu kan panjang, berarti hutang jangka panjang. Nah, di sini kelompok akunnya itu ada 6. Yang pertama ada hutang usaha, ketiga ada hutang gaji, keenam ada hutang bunga, keempat ada hutang pajak, kelima ada pendapatan diterima di muka, keenam ada obligasi. Nah, kita lanjut saja. Kita bahas poin-poin pentingnya. Di kelompok akun yang ketiga itu ada modal. Modal itu ada uang, ada barang. Jadi modalnya dalam bentuk uang atau barang. Nah, kelompok akun modal ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada modal, yang kedua ada saham, dan yang ketiga ada prepay. Nah, prepay ini sifatnya mengurangi modal, atau mungkin kayak investornya modal gitu lah, musuhnya modal, mungkin seperti itu. Karena prepay itu dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi. Dan selanjutnya itu yang keempat itu ada kelompok pendapatan. Kelompok pendapatan ini memiliki anak pinak atau akun, jenis-jenis akunnya. Ada pendapatan jasa, ada pendapatan sewa, ada pendapatan bunga, dan ada pendapatan komisi. Itu cuma ada 4, di nomor 4 tentang pendapatan. Nah, selanjutnya kita bahas nomor 5. Nomor 5 itu ada biaya. Nah, kelompok akun biaya itu apa saja? Yang pertama ada gaji, kedua ada sewa,
ketiga ada asuransi, keempat ada iklan, kelima perlengkapan, dan keenam ada pajak, dan yang ketujuh itu ada penyusutan. Nah itu. Terus di sini kita lanjut bahas tentang hukum debit dan kredit dalam perusahaan jasa akuntansi gitu ya. Nah, sebenarnya harusnya ada tabel gitu kan, atau bagan gitu tentang hukum debit atau kredit, tapi di sini saya akan menjelaskan bahwa ketika harta maka ketika harta bertambah maka ditulisnya di debit, dan ketika harta berkurang ditulisnya di kredit. Nah, terus yang kedua, ketika hutang bertambah tulis di kredit, ketika hutang berkurang ditulis di debit. Terus yang ketiga, ketika modal berkurang ditulis di kredit, ketika modal mohon maaf, ketika modal bertambah ditulis di kredit, ketika modal berkurang ditulis di debit. Terus yang keempat, ketika pendapatan ditulis di kredit, ketika pendapatan bertambah ditulis di kredit, ketika pendapatan berkurang ditulis di debit. Yang kelima ada biaya. Nah, ketika biaya bertambah itu ditulisnya di debit, dan ketika biaya berkurang itu ditulisnya di kredit. Jadi kalau menurut video referensi yang dari Bapak dosen, bahwa cara menghafal yang cepat itu dengan 5 jari. 5 jari. Nah, si ini tuh sebagai harta, dan si kelingking ini tuh sebagai apa namanya? Biaya. Nah, jadi gini. Karena ketiga ini tuh sama, hutang, modal, pendapatan tuh sama. Ketika hutang atau modal atau pendapatan tuh bertambah, ditulisnya di kredit. Dan ketika berkurang, ditulisnya di debit, yang ketiga ini. Namun yang kedua ini nih, harta sama biaya itu kalau misalnya berkurang, ditulisnya di debit. Dan kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya berkurang, itu ditulisnya di kredit. Dan kalau misalnya bertambah, ditulisnya di debit. Itu harta dan biaya. Nah, itu selanjutnya sebenarnya ada pembahasan tentang kelompok akun neraca. Yang pertama itu ada harta, hutang, modal. Terus ada lagi kelompok akun laporan laba rugi, sama itu harta, hutang, modal juga. Semua penggolongan akunnya menurut laporan keuangan. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.